Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali mengatakan pernyataan kontroversial. Pada Senin 26 Agustus 2024, ia mengatakan akan membangun sinagoga atau tempat ibadah Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kepada Army Radio, Ben-Gvir mengatakan hukum Israel tidak mendiskriminasi hak beragama bagi orang Yahudi dan Muslim di tempat suci tersebut. Setelah pernyataan itu, Menteri Dalam Negeri Israel Moshe Arbel merespons dengan keras. Ia meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyingkirkan Ben-Gvir, tokoh sayap kanan Israel yang keras kepala itu dari jabatannya. Komentar Ben-Gvir yang tidak bertanggung jawab meragukan aliansi strategis Israel dengan negara-negara Muslim sebagai bagian dari aliansi melawan poros Iran. Angka kematian tentara pendudukan Israel yang menggunung sejak awal perang di jalur Gaza disebut jauh lebih besar dari apa yang diumumkan. Hal itu menurut pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi. Dalam laporan KBRNI Senin 26 Agustus 2024, Al-Duwairi mengaitkan hal ini dengan beberapa alasan. Trik yang dilakukan Israel menurutnya terdapat indikasi yang jelas bahwa ada ribuan tentara bayaran yang berperang bersama tentara Israel. Ia menyebut jika orang Yahudi yang tinggal di luar Israel dan bergabung berperang dengan IDF tidak dihitung ketika terbunuh di perang Gaza. Ia kemudian menyimpulkan jumlah kematian di kalangan tentara pendudukan pasti jauh lebih besar. Hal itu juga berdasarkan operasi perlawanan dan video yang disiarkan sejak awal perang. Belakangan ini video memperlihatkan tentara IDF Israel merobek dan membakar Al-Quran menuai kecaman. Aksi itu mereka lakukan di Masjid Bani Saleh di jalur Gaza Utara, dirilis Jumat 23 Agustus 2024. Inilah fakta-fakta di balik aksi tersebut dirangkum to the point. Pertama, tentara IDF saat itu membobol Masjid Bani Saleh, kemudian merobek serta membakar salinan Al-Quran. Kedua, Hamas mengecam tindakan IDF yang membakar Al-Quran selama penyerbuan di Masjid Bani Saleh tersebut. Ketiga, organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika Serikat, Council on American Islamic Relations, menuntut agar pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengutuk IDF. Pembakaran Al-Quran dan penghancuran masjid oleh tentara Israel di Gaza baru-baru ini dinilai menunjukkan Israel telah menargetkan umat Islam Palestina. Amerika Serikat atau AS mati-matian membantu Israel untuk memburu pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. AS memberikan radar penembus tanah canggih untuk menelusuri seluruh terowongan di jalur Gaza. Diketahui menjadi sosok yang paling diburu, Yahya Sinwar diyakini bersembunyi di terowongan Gaza. Dilansir The New York Times, pejabat AS dan Israel meyakini Yahya Sinwar sudah lama meninggalkan komunikasi elektronik dengan pejuang Hamas dan sejauh ini menghindari jaringan intelijen yang canggih. Namun Sinwar diyakini tetap berhubungan dengan anggota Hamas melalui jaringan utusan manusia. Amerika Serikat atau AS menyelesaikan pengiriman senjata udara ke-500 untuk Israel sejak 7 Oktober 2023. Hingga kini, Gedung Putih terhitung telah mengirim lebih dari 50.000 ton senjata ke Israel. Hal itu terjadi meskipun ada klaim bahwa Presiden Joe Biden dan Wapres Kamala Harris sedang berupaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Selain itu, Washington dilaporkan telah mengirimkan 107 kiriman perlengkapan militer melalui laut ke Tel Aviv. Kementerian Pertahanan Israel melaporkan pengiriman segala jenis senjata dan perlengkapan medis dari AS sangat menopang IDF dalam perang Gaza. Pengiriman senjata tersebut juga telah memungkinkan Israel membunuh lebih dari 40.000 warga Palestina. Hizbullah diperkirakan bisa mengakhiri kehidupan normal penduduk Israel. Dilansir Sputnik News, Senin 26 Agustus 2024, hal itu akan terjadi jika perang besar antara Israel dan kelompok asal Lebanon itu meletus. Diketahui pada Minggu 25 Agustus lalu, eskalasi besar antara tentara Israel dan Hizbullah pecah. Serangan itu Hizbullah lakukan sebagai balasan kepada Israel yang menewaskan Panglima Hizbullah Fuad Shukar
pada akhir Juli lalu. Hizbullah meluncurkan ratusan drone dan roket, sedangkan Israel dilaporkan mengerahkan hingga 100 jet tempur untuk menyerang target-target di Lebanon Selatan. Para pengamat menyebut perang Hizbullah dan Israel bisa mengakhiri kehidupan normal penduduk Zionis tersebut dan menghanguskan harapan Iran dalam hal upaya diplomatik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.